Nah, orang kalau tidak tahu namanya, itu dikaitkan dipanggil dengan sebutan tempat asalnya. Imam Bukhari dari Bukhara. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Samiri dari Samiro, Palestina. Jadi Palestina ini kampung halaman Dajjal sebetulnya. 13 mil dari Tel Aviv ke arah barat. Ke arah barat daya Tel Aviv. Disitulah nanti Samiri Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, jadi Dajjal ini lahirnya tidak di zaman Nabi Adam, tapi 100 tahun di zaman sebelum Nabi Musa diutus. Nah, dialah yang menyesatkan kaumnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Memang Allah berikan karunia. Betapapun secara fisik dia kurang begitu bagus, Samiri ini, tapi pertama dia punya keutamaan satu, Allah berikan akal yang cerdas. 60 tahun di atas kecerdasan akal jenius manusia. Kecerdasan Samiri. Maka Yahudi yang menjadi hambanya Dajjal cerdas, mewarisi kecerdasan Dajjal. Yahudi Askenazim ini yang menghambakan diri. Itulah kaum Kabalah yang menghambakan diri pada iblis dan Dajjal yang bertemu di segitiga Bermuda untuk menguasai dunia. Apakah mungkin mereka? Dan dia diberikan kelebihan lain, usianya panjang. Selain kecerdasan, usianya panjang. Itulah makanya tadi konsepnya bisa berjalan terus. Kok step by stepnya jalan terus dari dulu Nabi Musa sampai sekarang? Dimonitor sama orang yang nggak mati-mati gitu. Nah itu dia. Karena Allah berikan dia usia panjang. Sebetulnya lahirnya Samiri Dajjal ini adalah istidrat Allah kepada Ajazil, iblis. Iblis kan dia menerima hukuman dari Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ajazil, padahal dia orang takwa, makhluk yang Allah paling takwa, jin yang paling soleh itu. Jibril aja hampir kalah imannya kan. Nah, namun ketika dia berambisi untuk menyesatkan manusia, acak anak cucu Adam, dia punya kelemahan. Dia kan jin, tidak terlihat. Sehebat apapun dia membuat sebuah propaganda, manusia tidak bisa, nggak terlihat. Nah, maka dia membutuhkan kembaran dia seutuhnya, tapi dalam sisi nyata manusia. Samiri. Sama-sama lahir di negara yang dihancurkan azab Allah melalui tangan Jibril. Kalau Ajazil diselamatkan ke alam malaikut dari suku Al-Haris, kalau Samiri dari Samiroh dibawa ke Pulau Sokotra di Laut Yaman. Sama-sama diselamatkan malaikat Jibril, sama-sama dipelihara malaikat Jibril, sama-sama umurnya panjang, sama-sama cerdas dan hebat, dan sama-sama ditangguhkan umurnya di akhir zaman, sampai akhir zaman, dan sama-sama mengaku Tuhan. Setelah diusir sama Nabi Musa, dia masuk, kan Nabi Musa tidak membunuhnya, padahal yang disesatkan dia dibunuh. Kok yang disesatkan dibunuh sementara biang keroknya tidak dibunuh, hanya diusir? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Nah, maka dia diusir. Setelah dia diusir, dia masuk ke zaman para nabi. Sejak Nabi Musa sampai ke Nabi Isa, sampai ke Rasulullah, sampai ke Nabi Isa, dia masuk. Ganti kostum, ganti nama. Di zaman Nabi Isa, ganti nama menjadi Judas Iskariot. Berarti dia provokator di setiap era-era para kenabian. Ini ada film yang mirip-mirip kayak gini, berubah zaman, berubah kostum, nama filmnya dulu Quantum Leap. Berubah terlalu gitu ya, nggak tahu mungkin idenya dari mana dari itu ya. Berubah kasus, berubah kostum, berubah orangnya dia juga asli ya gitu. Dia juga sebetulnya. Nah, kemudian kan dia tanda petik dalam keyakinan kita umat Islam, dialah yang digantikan oleh Allah untuk Nabi Isa AS. Nabi Isa diangkat, Allah serupakan dia menjadi Nabi Isa. Surat An-Nisa ayat 1. Udah mati dong berarti? Ya? Udah mati dong berarti? Tidak. Ketika dia disalib, dikubur. Dia kan diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa-nya diangkat, seolah-olah dia Nabi Isa ditangkap dan disalib. Dia dikuburkan. Barnabas ingat kepada kata-kata Nabi Isa sebelum diangkat. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan akan menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Yudas berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi kepada Herodes, Raja Romawi. Dan dialah yang menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di salib. Dia diserupakan Allah menjadi Nabi Isa. Dialah yang disalib. Dia dikuburkan kemudian. Nah, Barnabas, pengikut Nabi Isa AS bersama Zarna bin Bar'ala, Yakobus, mengatakan, kita gali dia. Setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia mati, berarti dia bukan Dajjal, manusia biasa. Yudas manusia biasa, bukan Dajjal. Tapi kalau dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Dan hidup.
dan masih hidup. Dan masih hidup. Ada korelasi nih jadi ini. Sebelum digali, Allah kembalikan wajah Nabi Isa ke wajah Yudas. Caranya gimana? Itu keluar cahaya perubahan tadi menggunakan cahaya. Cahaya itu mengakibatkan darah tertembak ke kain kafan. Sehingga di kain kafan itu ada sketsa Nabi Isa. Sehingga wajah Yesus seluruh dunia sama. Itu dari kain kafan. Sekarang ada di itu dan kain kafannya. Dia kembali ke wajah Yudas. Digali sama Barnabas, masih hidup. Dibawa, diobati bertahun-tahun. Ketika Barnabas sedang bekerja, "Hei Barnabas, lihatlah aku. Akulah Isa bin Maryam." Betul, kamu bukan Yudas, kamu adalah Dajjal. Pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh sama Barnabas? Karena yang membunuhnya Nabi Isa. Mengembaralah dia ke negara-negara lain untuk memperbudak mereka mengikuti dia. Disitulah dia sampai ke segitiga Bermuda bertemu dengan Ajajil iblis. Hari ini kata iblis, sini Sam, kami Sam. Di segitiga Bermuda. Dan kita tahu segitiga Bermuda kan? Kenapa ada kapal selam hilang, kapal laut hilang? Karena disitulah berdiri singgasana iblis dari cahaya. Ada mengatakan singgasana Tuhan di atas air. Nah, iblis senang sekali. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan saudara kembarku. Faham? Ini kembaran saya. Sama-sama dilahirkan di negara yang diazab Allah oleh tangan Jibril. Sama-sama diselamatkan ketika masih bayi. Dia ke alam malakut, ini ke Pulau Socotra di Yaman. Sama-sama berumur panjang, sama-sama diberikan kelebihan, sama-sama mengaku Tuhan. Klop berarti. Dwi tunggal. Segitiga simbol Tuhan. Yang satu ke atas simbol Dajjal. Dia ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit. Segitiganya ke atas. Ajazil dari langit, dia ingin menguasai dunia karena di sana dia dilahirkan. Dia ingin berkuasa di dunia sebagai khalifah. Kedua-duanya bertemu di segitiga Bermuda. Jadi apa? Logonya David Star. Ada filosofinya itu. Logo dan kenapa bendera Israel, guys. Yang di atas Sungai Nil, yang di bawah Sungai Efrat. Kenapa harus biru? Di dalam kitab Imam Levi, raja-raja Yahudi di dunia harus dari keturunan Lewi. Lewi itu bangsawan. Bangsawan identik berdarah biru. Warnanya biru bendera itu. Bintang tadi. Levi itu salah satu anak Yakub. Lewi juga anak Nabi Yakub dari istri yang pertama, Lahikoh atau Ya'la. Lahikoh punya 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada Zabulon, ada Yehuda, ada Simeon, ada Lewi, nggak ada Simeon. Simon nggak ada. Kalau dari dari Rahil melahirkan 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Dari Zulfa melahirkan Dan Naftali. Dari sini Yasakir dan Naftali, Yasakir dan lupa lagi, ada 12 anak dari 4 orang istri. Sekarang pun dia merasa aman karena dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Ketika disalibkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru, Eli Eli lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia tahu dia sekarang single fighter dan Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Tapi dia berpikir Nabi Isa nggak akan turun lagi. Udah aman berarti dia nggak jadi dibunuh. Nggak jadi dibunuh. Ya, tadi ada cerita sampai kepada pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda kan. Menariknya ada kata-kata begini, kata si Samiri. Kata si Ajajil iblis. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku, maha tinggi kembar, seperti angka 11, 911, 11. Itu. Nah, maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Kan? Presiden Amerika pertama seorang Mason, George Washington kan orang Mason pertama, akidah Masonik, semuanya Yahudi. Dan Allah mengatakan mereka akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, dan ini yang kedua kemungkinan. Dan setelah yang kedua itu Allah hukum nanti mereka dengan kerusakan, dengan hamba-hamba Allah yang kuat, sehingga mereka hancur sehancur-hancurnya. Menanglah Islam. Yang pertama kapan? Kemungkinan besar yang pertama itu ketika mereka sepeninggal putra-putra Nabi Sulaiman. Sepeninggal Yarbaam di utara. Kan sepeninggal Nabi Sulaiman pecah menjadi 2. Ada yang di utara, ibu kotanya Judah, dipimpin anaknya Nabi Sulaiman, Yarbaam. Yang di selatan Israel, ibu kotanya dipimpin Rahbaam, ponakan Nabi Sulaiman. Sepeninggal orang-orang soleh ini, mereka berperang dan membuat maksiat di situ. Nabi-nabi yang diutus dibunuh karena menghalangi ambisi mereka dan syahwat mereka. Nah, itulah kerusakan yang membuat mereka, tanah suci Palestina, Al-Quds itu terkotori oleh maksiat mereka.
oleh darah-darah para nabi yang mereka banting. Nah, akibatnya dihukumlah mereka oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Menurut cerita mereka dihukum oleh